Oh, paling. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Lagi ya. Silakan. Siap. Nanti kasih tahu kalau udah. Kenapa aku bilang tuh dalam Islam itu persaksian itu sangat penting gitu. Karena persaksian inilah yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kalau misalnya terputus, itu ada terminologinya. Namanya itu munqati, terputus. Gitu. Bahkan kalau misalnya terputus nanti bisa jatuh lagi derajatnya. Gimana itu kalau terputus? Ya kalau terputus ya nggak bisa kita jadikan dalil, nggak bisa kita jadikan hujah, nggak bisa kita jadikan frasa-frasa tersebut menjadi bagian dari keimanan. Kayak sejarah gitu ya kan, sejarah tuh ada sumber primer, ada sumber sekunder gitu kan. Primer, iya seperti primer itu kan yang benar-benar dari saksi, benar-benar saksi hidup, sedangkan sekunder itu dari cerita-cerita kakek-kakek gitu kan. Iya, itunya. Sumber sekundernya ini terkorelasi kuat nggak dengan sumber primernya gitu. Terus setelah terkorelasi dicek lagi apakah tawatur atau mutawatir, apakah hanya satu sumber saja atau sumber-sumbernya lain juga terkoneksi dan menyatakan hal yang sama. Semakin banyak yang menginformasikan, semakin sahih lah atau semakin nyata lah bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Itulah Al-Qur'an kami. Lalu kemudian nanti itulah hadits kami, dan inilah keimanan kami yang sudah berjalan selama 1400 tahun. Itulah kenapa kami datang terakhir untuk menyempurnakan apa yang ada kekurangan-kekurangan di sebelumnya. Karena kalau misalnya kita pelajari Yahudi ada tikun soferim atau pengkoreksian ayat-ayat suci. Yahudi punya itu. Belum ke Kristenan, ada apokrifa. Ini akan gua koreksi sedikit ya, sebentar. Unikrifa masukin dulu. Belum ada Unikrifa. Apokrifa. Apa itu apokrifa? Apokrifa adalah yang disembunyikan, bukan palsu. Itu Iksoye. Apokrifa itu yang disembunyikan. Kenapa bisa begitu? Perhatikan ini. Injil Thomas yang menceritakan kisah kecilnya Yesus. Injil Thomas ini lebih tua daripada Matius, Lukas, Yohanes. Dia setara dengan Markus penulisannya. Apokrifa tidak dimasukkan. Lalu apalagi ya? Lebih tua itu yang saya tahu ya. Itu kayak dulu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak ada lebih tua kalau menurut dari Kristen ya, karena uji kritik tes dari Aristoteles, terus dari tulisan Flavius Josephus, Cornelius Tacitus, itu semuanya yang paling tua itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena di luar daripada itu tulisannya pun berbeda, sama kayak ini Injil Barnabas. Contohnya kita ambil Injil Barnabas. Kenapa tidak diakui? Yang pertama dari bahasanya itu dia menggunakan Spanyol dan Itali, sedangkan waktu zaman Yesus itu Itali dan Spanyol tidak ada, makanya tidak diakui. Itu yang pertama. Nah yang kedua, uji kritik karbon itu maksudnya hasil dari ujinya itu pada abad ke-8. Itu ada penelitiannya Bang ya? Iya. Jadi gini, pertama itu Barnabas yang dibahas adalah Barnabas yang medieval punya. Barnabas yang paling tua itu ada di abad ketiga, setara dengan Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Dan itu teksnya pun dari kulit. Itu mesti diperhatikan dulu. Jadi kalau misalnya bahas Barnabas, kita mesti bahas dua Barnabas ini. Yang pertama Forgeri, itu iya. Tapi ada satu lagi yang ada di Hagmadadi di perpustakaannya Turki. Itu tua. Gospel Barnabas itu. Kalau Turki saya mungkin kurang tahu ya kalau yang di Turki. Berarti beda lagi Bang Iso, jadi Barnabasnya beda lagi gitu. Yes, ada dua, Barnabas ada dua. Apakah kekristenan memberitahukan yang ada di perpustakaan Turki? Gitu. Kalau itu ada di Mesir, cuman yang jadi teologi Kristen itu dia ini loh yang palsu, ini loh yang asli. Jadi ditunjukin gitu Bang Kores di Mesir sana. Bukan sih, bukan inilah kalau misalnya kita balik lagi ya itulah. Terus kemudian mengenai data karbonasi juga, itulah kenapa gua katakan
Thomas lebih tua daripada Matius, Lukas, Yohanes, karena Matius, Lukas, dan Yohanes ini baru ada di 80-an sampai ke 125 tahun Masehi. Tapi Thomas itu diprediksi data karbonasi datingnya itu di tahun 30 sampai 60-an. Setara dengan Markus. Markus saja nggak nyampe 30 malah, di 60 dia. Gitu loh. Kita main di data karbonasinya ya. Gitu. Jadi itu bisa dicek kok. Ini adalah berita masyhur, banyak di internet gitu, Injil Thomas gitu. Terus apalagi ya, mungkin Isoya udah tahu, Momogi juga udah tahu. Dulu kekristenan awal-awal mereka hanya memegang Injil satu-satu per tiap daerah satu-satu. Bahkan Ebionit mempunyai Injilnya sendiri, yaitu Injil Matius yang berbahasa Ibrani. Ebionit yang menyebar di Jazirah Arab sana lah, yang dimana dia tidak menggunakan surat-surat Saulus karena dianggap itulah Saulus merubah hukum Torah begitu. Itulah menariknya apa ya kalau kita mempelajari apa sejarah-sejarah agama gitu. Datang dari mana ini nama Nasoro? Iya. Terus kenapa bisa ada igreja atau yang kita kenal dengan gereja sekarang gitu-gitu. Itu seru gitu loh. Itu mau tanya Bang, untuk sumbernya itu di mana ya Injil Thomas? Maksudnya Jadi ini apa? Kita cek internet aja ya. oh Dead. udah ada di internet. Udah ada tuh. Dead boleh. carbonating. Google. Iya, nge-googling aja dulu. Dead carbonating Gospel of Thomas. Sambil belajar juga nggak apa-apa kan Bang ya? Iya nggak apa-apa gitu. Gua ini kok gua ngasih tahu apa yang gua tahu gitu. Kita kan sharing. Betul. Ini yang saya suka. Tadi saya ingat ini kok orang pada berdebat, apa yang didebati lagi ini. Oh iya, tadi soalnya bagian apa? Tadi tuh bagian biasalah kalau misalnya ada yang bebal gitu ya. Padahal sebenarnya gini loh. Gua tuh nggak suka kalau misalnya ada orang yang sotoy, terus apa yang dia omong itu bertentangan dengan fakta terus ngotot. Nah itu gue tuh nggak suka. Itu yang terjadi tadi sama Govi itu kosong nyaring bunyinya. Iya, tong kosong nyaring bunyinya gitu. Yang bilang apa? Ya Maksudnya, kata Bang Kores pun kalau misalkan ada data yang benar, ini data yang benar dan mungkin bisa mengakui juga, oh iya gitu ya kan, bisa gitu juga sebenarnya. itu ya gitu iyalah kan? berbanding terbalik. Kayak contoh kayak gini misalnya. Kalau misalnya kekristenan ngomong apa ya misalnya contoh apa ya kekristenan ngomong misalnya Yesus ngomong darahku untuk menghapus dosa, itu gak akan gua bantah karena memang ada pasal yang ngomong kayak begitu gitu loh. Ada pasalnya ngomong kayak begitu. Contoh misalnya apa lagi ya, Yesus ngomong Bapa dan aku adalah satu, itu gak akan gua bantah karena memang ada dalilnya begitu. Tapi kalau misalnya nggak ada dalilnya, itu baru gitu loh. Dan itu akan Rata-rata teman Kristen ini pada baper ya Bang. Padahal yang dikatakan Al-Quran itu juga betul. Tiada Tuhan selain Allah. Itu betul. Kayak Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu betul. Tapi kenapa pada baper gitu kan? Gak, soalnya memang bukan orang yang kayaknya bukan orang belajar yang orang yang belajar serius tentang agama kita, agama Kristen. Kayak mungkin kalau mereka yang tadi emosi-emosi itu ditanya apa karakter Dorcas dalam Alkitab, karakter Henok dalam Alkitab Korea yang kayak gitu yang jarang-jarang kayak murid Yesus Tadeus itu siapa, mereka nggak akan tahu. Nggak bakal tahu mereka. Itulah apa ya itulah nggak tahu apa ya, karena memang intinya adalah ingin memperlihatkan bahwa Islam itu ya salah gitu loh. Cuman ya harus berjuang lebih keras supaya bisa kejadian gitu, karena apa ya, afala taqilun itu ayatnya adanya di Al-Qur'an. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak memikirkannya gitu, apakah kamu tidak menyadarinya, itu ada di Al-Qur'an. Sehingga kami dituntut untuk berpikir gitu ketika sebuah data-data disajikan kepada kami. Jadi kalau misalnya gue sangat menghargai kalau misalnya ketika dialog ada kekristenan yang membawakan ini data gua gitu. Salam ya. Ya Lisauni, salam malam. Korea nih. Masa? Itu Masuk suaranya.
Oh, Lisa ini ya. Apa Halo. sih? Iya, salam. Gimana? Halo. Are you there? Salam. Masuk suara. Masuk. Gak ada loh Halo. suaranya di aku. Halo. Iya, halo, masuk. Aduh, Putus ya. bentar ya. Terus sambungin dong. Ini kenapa? Bentar. Lisa Oni pandemi ini. Lisa Oni turun dulu. Ayo, Lisa Oni naik lagi terus turun dulu ya. Oh, salah Lisa Oni. Loh, kok masih ada suaranya? Delay dia parah. Kakak yang pakai topeng dari agama Berarti apa? sinyalnya Saya itu dari ya. Kristen Protestan. Sebenarnya kayak Kristen pun sebenarnya nggak boleh terlalu gimana ya, harus punya hati untuk mengakui bahwa kalau ada yang sama ya akui aja sama gitu. Iya. Karena apa ya? Kurang baca kali ya. Kurang baca sumber primernya. Ya gimana ya, karena itulah motivasinya beda, my bre. Motivasinya berbeda. Mereka berdialog ini apakah ingin mencari tahu, ingin nambah ilmu, atau memang ingin simpelnya menghujat gitu loh. Itu loh, banyak kok kita lihat tuh lah Iya. dialog online tuh, Dan banyak yang misinterpretasi juga sama Muslim gitu bang, karena kan di media itu banyak banget yang benar-benar yang Muslim itu nggak kayak gitu, ngerti kan, yang kayak ajarannya yang melenceng gitu kan banyak. Mungkin mereka berpikir bahwa Muslim itu kayak gini nih gitu. So, ini sunat enggak? Iya. Saya sunat. Masa dilihatin di sini? Aku sunat. Ngomongnya juga sunat, cakep banget. Kalian ada di dalam perjanjian Abraham, bagus. Betul. Soalnya saya punya perspektif pribadi ya. Kalau Islam itu kan dari keturunan Ismail, Kristen dari Ishak. Kita punya bapak yang sama, yaitu Abraham atau Ibrahim. Jadi buat apa kita bertengkar? Sama kok. Ini menariknya gini, kayak itu tuh Idul Adha tuh yang ngorbanin anak itu bukan sih? Iya. Ismail. Iya kan? Sedangkan di Kristen itu Ishak kan? Di Kristen itu siapa? Kalau Kristen yang ngikutin Yahudi, Ishak kan? Sedangkan Muslim itu Ismail kan? yes. Itu kan kayak tulisannya yang dipercaya gitu. Kayak misalkan waktu itu gue berdebat sama yang Kristen gitu, itu pasti Ishak karena ada silsilahnya bahwa Tapi Ishak itu sebenarnya anaknya Yakub yang asli segala macam, sedangkan Ismail itu anaknya ini kan. Kalau di Kristen gitu bener gak Bang Iso? Banyak perdebatan kayak gitu. Tapi kalau gue sendiri berpikir kayak gimana kalau misalkan sebenarnya memang Ismail yang ada di situ, tapi karena silsilahnya, ini maaf ya kalau menurut Kristen bahwa silsilahnya dia bukan dari istri yang sah. Gimana kalau misalkan ada orang-orang yang menjadi saksi atau yang menulis, tulis Ishak aja lah karena dia yang sah nih, jadi jangan ditulis Ismail. Gimana kalau gitu? ya itulah, kayak, kita nggak pernah tahu loh gitu. tikun soferim pengkoreksian kitab ayat-ayat suci itu apa ya namanya, tradisi Yahudi itu ya begitu gitu. Itulah kenapa dalam Al-Quran ada mereka merubah-rubah tempat ayat Alkitab, mereka berkata ini dari Allah padahal bukan gitu. Dan ini maha benar Allah beserta segala firman-Nya itu terjadi ketika gua menemukan data bahwa tikun soferim itu ada gitu, nyata gitu perubahan. Memang ada gitu. Bahkan Boleh menanggapi kenyataannya Yesus sendiri pun kan ditolak gitu kan. Ini mau nanya, ya boleh. kok bisa mati? Oh, tadi siapa yang nanya? Wah, kebanyakan. Iya, dijawab aja. Oh, Gak ada kenapa berita bisa Natal, bro. mati? Oh, Yesus mati maksudnya begini, yang mati itu kemanusiaannya. Sama kayak ketika Quran, ada hadis kalau nggak salah ya Bang Kores ya, yang saya baca, ketika Aisyah sibuk memakamkan Nabi Muhammad, terus Al-Quran itu dimakan oleh hewan. Nah, yang rusak kan hanya bukunya, tapi firmannya tidak, sama seperti di Kristen gitu kan.
yang mati itu kemanusiaannya, firmannya tidak, gitu kurang lebihnya ya. Terus tadi ada yang tanya lagi apa di Alkitab itu ada apa mengakui Natal sih? Enggak sih, enggak ada. Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus sendiri lahirnya itu bukan 25 Desember. Itu kalau misalkan menurut sejarah, kalau coba cari di Google deh, kalau apa Yesus tuh lahir tuh di kandang domba pada musim semi gitu, bukan Desember pas musim salju gitu. Itu kayak pembahasannya beda lagi sih, bakal panjang kalau ngebahas itu. Iya. Gitu sih. Jadi kalau misalkan dan ini bentar aku jawab dulu yang apa yang ngomong 200 tahun itu siapa sih? Coba dicek Bre, tahun 97. Di sana dia mengatakan bahwa data karbonasi Injil Thomas itu adalah di sekitaran tahun 30 sampai 60 Masehi. Nah, kalau misalnya Thomas tadi gimana, Bang? Valantasis, nama sekulernya Valantasis. Nah, itu menyatakan bahwa Injil Thomas ini materialnya, data karbonasinya itu ada dari tahun 30 sampai 60 estimasi perkiraan. Gitu. Namanya data karbonasi kan pakai range dia ya, itu loh. Nah, itu dia. Nah, sekarang kalau 30 sampai 60 setaranya sama apa? Sama Markus. Bahkan bisa sama Q source atau sumber Q gitu. Matius, Lukas, Yohanes nanti dulu itu di bawah-bawah dia mah. Gitu. Ini kita bicara data karbonasi ya. Iya. Kalau misalnya apa namanya oldest manuskrip ya masih dipegang sama papirus P52 yang sebesar kartu debit. Itu abad berapa ya? Abad 3 awal-awal kalau nggak salah. Papirus P52. Iya, betul. Papirus P52. Mantap juga nih Bang Kores. Udah, aku nggak ikut Natal. Jadi apa ya? Sama ini juga apa ya? Ya itulah. Terus kalau misalnya Isoya sama Momogi suka pengen tahu banget sejarah kekristenan dan sejarah awal-awal kekristenan, silahkan dibaca literasi Yahudi. Karena Yahudi sebagai sepupu tertua kita mengenal kalian lebih dulu. Nah, di sana kalian akan siapa tahu mendapatkan sesuatu yang objektif gitu. Bagaimana ini berkembang gitu. Kalau saya sih sementara ini belajar sama ini Bang, dia salah satu Kristen optik ortodok Syria. Cuma satu sih di Indonesia. Dia ada di Malang. Bambang Nursena itu. Saya belajar sama dia juga. Jadi ya karena dia ketika belajar Islam juga dia nggak serampangan kayak yang tadi gitu asal menghujat saudara-saudara kita. Sebenarnya saya nggak mau kayak gitu. Saya lebih ya kita kan mencari kebenaran gitu Bang Ikso. Betul. Ya kan berarti kan kita serius gitu dalam mencari kebenaran itu gitu. Kalau menghujat kan kayak gak serius, itu kayak benar-benar emang mau menjatuhkan aja gitu. Iya, emang cari apa ya? Cari kebenaran yang semu, ya? Cari sesuatu yang lalu. Sama apa ya? Sama ini. Yang gue sayangkan juga begini sih. Walaupun kalian belajar Arabi, itu sebenarnya jatuhnya setara dengan bahasa Indonesia, terjemahan gue juga gitu. Gue tuh pengen apa ya? Pengen nyari yang apa ya? Pakar bahasa Yunaninya gitu loh, dari kekristenan. Siapa sih pakar bahasa Yunaninya? Gue pengen belajar dari dia, pengen tahu gitu. Karena gue sendiri baru tahu mengenai bentuk 5 kasus kata benda di dalam Yunani. Baru itu doang, grammar sepenuhnya belum. Soalnya harus ngerti budaya Yunani bahasa Latin atau bagaimana Bang? Greek itu kan? Ya Greek, koine Greek, Latin beda lagi. Latin mah Romawi punya. Ancient Greek gitu kan? Itu sama kayak Indonesia kan zaman tempo dulu sama zaman masa kini gitu kan Bang? Enggak, emang berbeda. Kalau yang Latin kan Vulgata punya, itu yang kekatolikan. Ini Greeknya, manuskrip Greeknya yang memang Greeknya itu. Memang original teksnya itu Greek gitu. Kalau Latin mah itu Latin, Arabik, bahasa Indonesia itu semua setara terjemahan. Yunani adalah yang bahasa aslinya gitu.
gitu. Dan itu pun harus Mantap, kayak luar ngerti biasa. budayanya Salut juga. sama Bang Korek. Budayanya pas ditulis seperti itu kayak gimana, kayak kan Ini banyak tuh orang yang baca Alkitab tuh bingung. Allah menciptakan Ini Adam dan saya Hawa, salutin sama terus Bang Kores. anaknya Kain dan Habel, terus caranya Seorang muslim, berkembang tapi biak si Kain dan mau Habel tuh mempelajari gimana agama gitu. luar. Ya, ini berbarengan coba mau dulu. Gimana, Apa mau sorry. Enggak, maksudnya kayak di dalam tulisan itu bukan kita harus bahasa juga, harus ada budaya juga, bahwa apa budaya yang dipakai dalam penulisan itu kayak gimana, kayak orang yang nulis, orang yang baca Alkitab itu banyak yang bingung loh, orang Kristen. Kayak Adam dan Hawa nih menikah, anaknya Kain dan Habel. Kain dan Habel dari mana punya anak? Nah, itulah di situ berperan yang namanya budaya, bahwa di Greek zaman dulu kalau misalkan perempuan tidak berperan terlalu penting, itu tidak akan ditulis dalam skrip. Makanya tidak ada di skrip itu. Gitu jawabannya gitu. Kayak kalau misalkan secara harafiah kita baca ya bingung sendiri kita gitu. Itu gitu. Yang gue sangat sayangkan itu ketika istilah-istilah dalam Yunani terus disandingkan dengan istilah-istilah dalam Arabik begitu. Contoh yang misalnya Matius 5 nomor 28 sama 32. Jika engkau melihat kamu tidak bisa menceraikan istrimu kecuali karena zina gitu. Seakan-akan memang zina secara Islam gitu. Padahal di sana kan tertulisnya porneia gitu kan. Betul. Porneia gitu. Belum nanti ada lagi mocheia, ini yang kemarin gua bahas gitu. Porneia sama mocheia berbeda dengan zina, di mana zina adalah hubungan di luar pernikahan ya, di luar pernikahan. Jadi baik sudah menikah maupun belum menikah itu jatuhnya di luar pernikahan. Kalau mocheia dan porneia enggak begitu. Mocheia itu kita menyetubuhi wanita-wanita yang ada pemiliknya, itu mocheia. Porneia porneia adalah prostitusi gitu. Jadi nggak seimbang antara zina dengan mocheia dan porneia, ini nggak seimbang gitu. Karena kalau misalnya kita bahas porneia sama siapa dulu nih? Sama porne atau apa pornos? Karena porne itu berarti prostitusi pria, pornos prostitusi wanita. Yunani itu apa ya? Untuk mereka hal biasa kalau misalnya ada pria menggunakan pria, itu biasa untuk mereka. Yes, Budaya, karena budayanya begitu. Nah, ini mesti dipahami. Nanti di sana kalian akan menemukan bahwasanya berbeda dengan Islam di mana nikahnya itu menggunakan akad, sehingga nikah itu bersetubuh artinya ya. Nah, kenapa disebut bersetubuhnya nikah? Karena sudah akad, jadi halal. Jadi persetubuhan halal nikah, zina persetubuhan haram. Gitu. Nah, kalau kalian bersetubuh, itulah akadnya, itulah kesepakatan nikahnya. Itulah kenapa ada di 1 Korintus 6 nomor 16. Apakah Saul Tarsus ngomong, apakah mereka tidak tahu jika mereka menempelkan tubuh koleo ya, akar katanya koleo menempelkan. Udah prepare, masih kecil sunatnya. Spam komen, masih kecil bang. Tahu sibuk apa sih ini dia urusan sunat, masa liatin di CD kan nggak mungkin. Nanti Bang, porno udah 8 tahun. Banyak yang ke rumah, yang muslim juga banyak yang ke rumah ngasih uang. Bang Naja naikin. Tahu. Bang Boris udah lama juga bang belajar tentang sejarah Alkitab gitu bang. Lumayan, gue dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhinan aja, ini ustadku nih, ini yang paham ahli fikih dan kitab-kitab ulama nih. Nah, kalau belajar Islam lebih dalam lagi, keakhinan aja. Iya. Aku mempelajari perbandingan lintas agama itu dari kapan ya? 2000. Baru-baru kok 2013, 2013, pertengahan 2013. Baru berapa tuh? Lumayan, berarti lumayan lama ya, Pak. Berarti Pak Ustadz ini ya? Ini akhinan aja, Ustadz. Ya Ustadz. Ini apa lagi? Delay apa sih? Udah ada di layar.
taat. Tergantung menurut siapa. Kalau misalkan menurut Kristen yang modern gitu ya, itu bisa mereka bilang orang yang ikut peraturan adalah orang yang menaati hukum, yang berarti yang masih berortodok, yang berarti mempercayai cawan lama. Ada cawan baru, ada cawan lama tuh kalau di istilah Kristen Protestan tuh. Di beberapa ya nggak semua gitu. Nah, yang mengikuti cawan lama ini adalah orang-orang yang mengikuti 10 perintah Allah gitu. Sedangkan yang orang-orang yang cawan baru ini, mereka hukumnya diganti ke kasih. Bahwa, jadi saya pernah tanya gini, oh berarti kalau misalkan peraturan tidak berlaku, nggak usah dong kita menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan segala-galanya gitu. Saya pernah tanya gitu ke pendeta yang cawan baru ini, terus dia bilang ya nggak juga, kami itu percaya bahwa sekali percaya tetap percaya. Kami itu percaya bahwa ketika kami diselamatkan, itu kayak istilahnya gini, Bang Naja ini udah mau meninggal nih misalkan ya, ginjalnya dua-duanya lemah gitu, terus saya kasih ginjal satu ke Mas Naja, nggak mungkin dong Mas Naja berbuat jahat ke saya atau melanggar apa yang saya tetapin apa gimana gitu untuk merasa berterima kasih. Jadi mereka itu lebih ke kayak berterima kasih, jadi kasih hukumnya gitu, bukan hukum lagi gitu loh. Sedangkan kami disebutnya yang masih menjalankan, kami percaya bahwa hukum itu, Yesus itu datang untuk menggenapi, bukan menghapuskan hukum, menyempurnakan. Hukum itu tetap berlaku gitu, dimana ketika orang sudah percaya pun bisa kehilangan keselamatannya gitu, bisa kehilangan keselamatannya. Dan emang hukum itu masih tetap berlaku sampai sekarang gitu untuk orang-orang yang ortodok gitu, yang cawan lama. Jadi kalau istilah yang soleh, yang ahli tadi kata Mas Daja, istilahnya tergantung. Ini Afan bentar ya. Pandangannya dari yang mana dulu gitu. Beda-beda gitu. Ini Lisa nih bikin rusak live-nya nih. Ahin aja nggak kelihatan, malah tetap Lisa loh. Bentar, aku turunin dulu semua ya. Bentar ya. Boleh. Bentar.